Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dan memahami salah satu amalan fardu kifayah dalam Islam, yaitu kepengurusan jenazah. Di video kali ini kita akan mempraktikkan proses penguburan jenazah mulai dari persiapan liang lahat hingga proses pemakaman. Baiklah semuanya, saya dari perwakilan kelompok 4 di sini dan hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara penguburan jenazah sesuai sunnah dalam Islam. Namun, saya ingatkan bahwa kami akan sekaligus mempraktekkannya, bukan hanya menjelaskan secara teori. Baiklah, tata cara menguburkan jenazah perlu diketahui ketika seorang muslim meninggal dunia dan dilakukan setelah jenazah tersebut selesai dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Menguburkan jenazah bahkan diketahui sebagai salah satu perkara ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai hal ini melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Mursalat ayat 25 sampai 26 yang artinya, bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Selanjutnya ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Abasa ayat 21 yang artinya, kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya. Dan ternyata tata cara menguburkan jenazah ini pernah dipraktekkan dan pernah dilakukan pada zaman Nabi Adam alaihissalam, yang dimana ketika itu anaknya Qabil dan Habil sedang berkelahi. Tak lama kemudian Habil dibunuh oleh saudaranya sendiri. Dan dari situlah Allah memperlihatkan kepada si Qabil ini seekor burung gagak yang sedang menguburkan jasad burung gagak yang lainnya. Dan dari situlah penjelasan lengkapnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31. Baiklah, itulah penjelasan tentang tata cara penguburkan jenazah. Penjelasan singkat ya, tidak panjang-panjang karena takutnya memakan waktu. Baiklah, setelah mengetahui landasan-landasan dalil yang telah saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan saya ingatkan lagi kami akan mempraktekannya secara langsung. Berikut adalah tata caranya. Langkah pertama yaitu pengantaran jenazah yang telah selesai disolatkan dari rumah duka ataupun masjid menuju ke tempat pemakaman yang telah disediakan, kemudian menaruhnya ke dalam liang lahat. Selanjutnya, ketika hendak memasukkan jenazah ke dalam liang kubur, kita disunnahkan atau disarankan untuk membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Lalu tempatkan jenazah dengan memasukkan kepalanya terlebih dahulu, lalu membuka semua kain kafan dan melepas semua ikatan talinya. Selanjutnya, setelah membuka kain kafan dan melepas semua tali, posisikan jenazah miring ke kanan menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang menggunakan batu pipi atau papan kayu. Tujuannya adalah agar jenazah tidak terlentang. Kemudian letakkanlah papan kayu dengan posisi sedikit miring. Hal ini bertujuan agar jenazah tidak langsung tertimbun oleh tanah. Selanjutnya, mayat diazankan dan dikomatkan oleh salah satu orang yang menurunkan mayatnya ke dalam liang kubur, atau bisa juga oleh salah satu ahli keluarganya yang laki-laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan langkah terakhir
Setelah selesai menguburkan jenazah, kita disarankan untuk membaca doa sebanyak 3 kali, antara lain Allahumma ghfir lahu, lalu membaca Allahumma tsabbithu. Setelah itu berlahirlah kewajiban kita untuk mengurus jenazah, yaitu menguburkan jenazah. Lalu semua pelayat pun dan ahli keluarga pulang ke rumah masing-masing. Selesai. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman semua? Tadi rekan-rekan kami telah mempraktekkan bagaimana tata cara menguburkan jenazah sesuai sunnah dalam Islam. Apabila sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, belajar lagi. Ini ada sedikit tambahan tentang syarat-syarat kuburannya, itu seperti apa. Yang pertama, ada kedalaman lubang. Lubang kubur harus cukup dalam, kira-kira setinggi orang yang berdiri dalamnya dengan tangan yang terentang ke atas. Dengan lebar lubang harus sekitar 1 hasta lebih 1 jengkal atau sekitar 50 cm. Tujuannya apa? Misalnya yang nanya nih, tujuannya apa lubang kubur dalam-dalam? Tujuannya untuk mencegah bau yang tidak sedap dari jenazah yang mungkin tercium saat terjadi proses pembusukan. Kalau gak dalam, kasihan dong, masa nguburnya kayak mau ngubur jasad kucing aja. Oke, baiklah. Selanjutnya ada bentuk lubang. Bentuk lubang itu apa saja? Ada panjang lubang dan ada lebar lubang. Dan panjang lubang harus mencukupi untuk menampung jenazah dengan melebihi tinggi badannya. Berarti bisa kita sesuaikan bila jenazahnya misalnya tinggi, berarti kuburannya harus panjang. Harus dalam juga, jangan panjang doang. Itu kalau jasadnya orang gendut misalnya nih, berarti kuburannya harus gendut juga, ya harus kuburannya harus dalam juga sama. Bisa kita sesuaikan, bukan sesuai selera ya, sesuai ketentuan. Berikutnya saya kira itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Baiklah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek kami hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.